ayyuhal waladu wahai anak, inni ansahuka bisama niyati asya'a, ini sesungguhnya aku ansahuka memberikan nasihat kepadamu bithamaniyati dengan 8 asya'a perkara. Habis itu iqbilha minni, iqbil terimalah. Nah, qabil tu aku terima kan, iqbil terimalah. Ha yang 8 tuh, terimalah yang 8 itu minni dari aku. Ini ansahuka bithamaniyati asya'a iqbilha minni, aku nasihati kepada engkau 8 buah perkara, terimalah itu. Li Allah, supaya jangan yakuna menjadi ilmu kamu khosman musuh berkhusumat misalkan alaika atas kamu yaumal qiyamati di hari Jumat. Kecil tadi amwagi hangku 8 nasihat ikwa tarimolah, jangan sampai nanti ilmu yang engkau dapat di dunia menjadi bala nanti di hari akhirat. Ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Kamu amalkan sampai buah, kamu tinggalkan sampai buah. Ta'mal kamu amalkan min dari hati yang 8 dulu, arba'atan ambil yang ampe, wa dan tada'u kamu tinggalkan min dari hati yang 8 itu arba'atan ambil yang ampe, tinggalkan yang ampe. Amma adapun allawati perkara-perkara, Allah sebenarnya artinya apa? Yang kan allazi itu kan dengan yang Allah kan. Adapun sesuatu yang tada'u kamu tinggalkan, tinggal salah satu ahaduha. Pertama, Allah jangan tunaziro kamu mendebat ahadan seseorang fi di dalam mas'alatin perkara mas tatota yang kamu tidak sanggup untuk masuk dalam itu. Jadi janganlah engkau mendebat atau namanya baca perang bulu itu mendebat lah, mendebat seseorang di sebuah permasalahan yang kamu tidak sanggup untuk terjun di dalamnya. Kalau nak sanggup awak misalnya memberikan solusi kepada orang yang sedang baka sume, dan satu-satu adalah mempakaruah sama kayak orang di Mesir yang baca kak misalnya ben jorablan, yang tahu permasalahan kau ben jorablan hati bolo ancik kau anyula satu lonya ya satu mendebatnya itu kan hati mau cara pas satu lo ya kira yang orang-orang itu saya sibuk ya tidak kami berdua itu serius tuh masuk ke ruang lingkup orang pun tak boleh ada bayo. Hati-hati, biko tambah karuah masalah lo jangan masuk dalam lingkup orang lo. Jadi apa caranya? Ya sudah tinggalkan selai, wak paham selai dengan dia jadi awak. Kalau mana sanggup ya sudah cari orang yang bisa mengambil jalan tengah. Li'anna karena fi di dalam ha itu maksudnya awak iki ke dalam masalah yang awak mendebat sesuatu yang awak sanggup dalam itu afatan kathiratan, karena di dalam karena perbuatan seperti itu akan mengandung sebuah wabah yang sangat banyak, lebih banyak aja muskilah buat boleh masalahnya cieknya satu lawak menjadi 10 nanti jadi masalah itu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ithmun artinya dosa, dosanya maksudnya dosa masuk ke dalam perkara mana sanggup tuh. Akbaru lebih gadang lo lai min dari naf'i manfaat hanya lebih gadang dosonya awak masuk ke dalam perkara itu ketimbang awak saat apolo menebatnya awak dapat sok bisa mencari solusi untuk orang lain tapi ada pelo dosa lebih gadang anjir dia boleh jadi awak mana sanggup dia masuk ke orang lingkup orang awak. Kalau perkara itu punya orang lain aja satu, kecuali nanti orang itu datang ke awaknya
Baca banyak kok. Hiya manba'u kullu khuluqin zamimin. Karena dia sifat yang tadi itu masuk ke ruang lingkup orang itu manba'u sumber kulli setiap khuluqin perangai zamim yang tidak elok. Karena perbuatan masuk ke dalam ruang lingkup orang lain atau masuk atau menembak seseorang, tapi apa dia menembak itu adalah asal dari muasal munculnya akhlak yang tidak baik. Akhirnya baca kak wasitan bang. Aku tadi kan memang itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang sanggup awak sana, yang tak sanggup awak cari orang yang sanggup mau itu. Yang satu-satu masuk awak. Nah pandai awak memas fikih dan satu-satu memas fikih. Akhirnya salah orang nanti. Seperti itu. Pandai salah-salah misalnya kan, masuk mantap lu mengajar. Kita salah-salah orang. Atau nanti menghasilkan orang yang berpikiran seperti awak. Sangkuah batua kan, wah pencet kedua, awak nanti akan cek. Maafkan saya salah. Itu jadinya. Karya iwal hasadi. Nah, apa yang muncul dari permasalahan seperti itu masuk ke dalam lingkup orang tuh. Yang pertama sifat ria satu, yang kedua sifat hasad. Bakal demikian. Misalnya Ben jo Ramlan punya masalah jo kawannya. Datang bis Ben. Padahal Iko Ben tidak sanggup di situ membahas dalam. Akhirnya Ben ke situ datang. Akhirnya timbullah perdebatan. So kira tak kaca bis Ben kan karena bisa Ramlan tu yanti. Pulang saya badai kan. Kejadian atau hasad awak hasad orang lain juga. Kalau dia walah kan tak kanceh akhirnya wak dua so jurang tu lain. Nanti nyasana wak sakit hati yo karena tak ada debat tu tak kanceh. Akibat masuk wal kibri wal hiddi, sifat sombong dan sifat dendam itu kan. Sombong ada kan yo, itulah sehebat lo. Itu urusan keluarga dan nyasa satu lo, hebat ada yang berdoa lain. Sombongnya dia. Hiddi dendam, aja tuh dendam lagi lain. Negaranya tak kanceh, awas sama yo. Aduh masalah bisa ditentu tolong ada. Gitu ya dia lah. Itu negara perang ewa aja yang salahnya. Nggak tentu satu-satu lo ke dalam. Nanti coba deh. Awak yang mulai hadapi kan. Dan salam juga orang yang terceh. Wala ada wati permusuhan. Lah ado ria. Nah itulah ado hasad. Nanti hasil hasad tuh dendam. Hasil dendam tuh apa? Bercakap lah. Ayolah. Nah sepuluh lah. Nah senang setan. Wal mubahati keangkuhan dan kesombongan. Ini barang-barang tuh. Ria, kemudian anaknya sombong, kemudian akhirnya bercakap. Hasad, kemudian dendam, nanti akhirnya keangkuhan dan kesombongan. Itu lah itu ya. Wa ghairihi ma kiaskanlah yang ghairu itu kiaskan yang lainnya. Apa sih sifat-sifat buruk yang muncul bisa terlalu saja. Cuman ratu-ratu akan munculnya sifat sombong itu yang ada. Sombong cek dan merendahkan orang lain gitu. Dewa seperti itu juga. Nah, kalau awak lah tahu seperti itu sifatnya, kira walau dijadi Allah ya kan. Kira datang lo orang lain, nyosok susah tolo ya kan. Kiranya dia akan menolong awak, kiranya tak kanceh kan. Dia awal lah tahu kaidah seperti itu, jadi inunya lah. Ini ngecek sih, nama deko di permasalahan seperti itu. Oh iya, jadi bisa kok. Tanya-tanya dulu kalau ada masalah tuh jangan sangat. Nah, awak lo yang settingnya lah. Kalau tahu kaidah deko, awak bilo kan. Ikon kaidahnya awak ambil maful mukhalaf harewa bagian yang hasil kaidahnya. Akhirnya orang punya sagarnya oleh. Jadi bisa kita ada masalah. Tanya dulu masuk aja nih saya. Tadi kan, dia tak kanceh kan. Dan minta maaf. Karena tidak tahu. Risiko intinya jangan sibuk jauh urusan orang lain. Salah diri yang wak kasih dulu. Zikir wak dengan istiqomah lah. Baca salawat Nabi dengan istiqomah lah. Baca Quran alun selesai lah. Baca kitab masih belepotan. Iko urusan rumah tangga belum selesai. Iko anak belum terdidik lah. Iko justru suami bercakap-cakap aja lah. Iko masalah hutang belum terbayar lah. Punya orang lo baru beri. Itu contoh.
Naam, yo, betul tadi kan. Law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina shakhsin aw qaumin. Jika seandainya terjadi waqa'a itu terjadi. Mas'alatun, sebuah masalah bainaka di antara kamu. Wa baina shakhsin dan di antara seseorang. Shakhs itu perorangan. Au qaumin atau suatu kampung. Awak versus satu orang, awak versus satu kampung. Wa kana iradatuka fiha an tuzhiral haqqo wa la tudayyi'a jazal bahsu. Jika seandainya ada sebuah permasalahan antara awak sama seseorang atau awak dengan satu kaum, tapi ini awak untuk terjun itu an tuzhiral haqqo, menyampaikan kebenaran. Kemudian antuzhirul haqqo wala tudayyi'a. Dayyi'a itu artinya menyanyiakan. Maksudnya awak, tujuan awak kasih itu memang menyampaikan kebenaran dan tidak menyanyiakan kebenaran. Maksudnya memang elok sampai awak jazal bahsu, boleh. Jadi maksud dari yang di atas itu awak nak sanggup memberikan solusi. Kan tujuannya kan masuk lo ke dalam awak, cakap ya. Tapi kalau sanggup memberikan solusi, masuklah. Akhirnya bisa orang itu tercerahan. Karena kadang ketika orang baca kak itu kan bingung untuk amal ini pilih kayak seperti itu. Jadi yang dilarang Imam Ghazali itu masuk ke dalam ruang lingkup orang lain, tapi awak harus punya pula amunisi. Tapi kalau nak sanggup, aja lah. Kalau tidak, terjadi nanti ria, hasad, sombong, dendam, bacaka dan kesombongan. Sama juga tentang permasalahan ilmu. Kalau awak tidak sanggup menjawab sebuah permasalahan, sabian tidak tahu, tanya ke orang yang sanggup. Kalau pakso-pakso, awak yang susah nanti. Misalnya ada permasalahan tentang membaca kitab, awak nak tahu doh, ikut ala baca ya. Awak ini kok tampil di orang kan, awak pura-pura saja bisa. Apa salahnya kalian itu ikut ragu mulu? Bertanya sama yang lain itu. Nanti kan bisa sebut dia. Tapi kan sebagai manusia kan yang dia mengutamakan malunya dulu ketimbang salah menyampaikan ilmu. Itu banyak pemikiran ini. Memang iya sih, awak akan dihino. Ustaz akan pilih. Tapi pilih kan tentu ketimbang nanti awak nanti apa dia Allah. Itu guna ilmu tu. Itu di antaranya ilmu yang menyelamatkan orang itu seperti itu. Dialah tahan malu itu kan sebentar nih. Agak sahabat tadi di tempat majlisnya kan keluar nanti hilang Wak, bisa ambil pelajaran mau cari pembahasan tuh. Akhirnya di undang-undang ceramah kan tapi kalian kan masih ada. Kalau ditanya tadi masalah itu boleh orang jawaban kan. Seperti itu. Jadi intinya kalau sanggup silahkan, kalau tidak sanggup jangan. Intinya sanggup awak menyampaikan titik terang, masuklah ke dalam itu. Kalau nak sampai nak pandai Wak masuk ke titik terang, jangan masuk ke dalam itu. Bersama bercakap gitu. Lakin akan tetapi litilkal irodati alamatani. Li untuk tilka itu al irodah, keinginan tadi untuk masuk terjun tadi itu ada dua ciri-cirinya. Dua ciri-cirinya. Kalau memang ni awak untuk mendapatkan hasil kebenaran, dua ciri-cirinya. Yang pertama ihdahuma, yang pertama Allah jangan tufarriqo, kamu beda-bedakan baina di antara ayang kasyifa, terbukanya atau terungkapnya al-haqqu, kebenaran, ala lisanika, baik itu di lisan kamu, di lidah kamu, au ala lisani ghairika, ataupun dari lisan orang lain. Kalau memang ni awak tu diskusi ilmiah, jangan anggap kebenaran tu dari awak saya. Misalnya yang menyampaikan kebenaran itu anak ketek gitu ya, terima. Atau misalnya menyampaikan kebenaran itu musuh awak mana, terima. Kalau memang ini awak mencari kebenaran, pasti akan terbuka forum. Mana tahu nanti, mana tahu ada misalnya ada yang LC. Nah terjawab deh dong. Kira ada dari guru-guru tempatan SMA, terjawab deh. Itu tekan Chelsea. Kalau badaknya, kalau memang ini awak tuh mencari kebenaran, marandah orang kau ambil itu. Itu baik tuh nih. Lagi di forum-forum malu tuh nih, coba itu ya
Kalau bersifat seperti itu orang senang juga. Nah itulah nanti akibatnya semua itu selama tuh ini lama orangnya dia mau aja mau tanah susah dong. Nah, kalau batuannya kecil awal orang ini terima ya, atau seorang ayah atau seorang emak salah nah, tapi kecil anak nasihat anaknya batuan aja nama aku sebat loh. Itu banyak kejadian, terus sifat banyak seperti itu. Karena kebanyakan sifat orang tua selalu benar dan anak-anak selalu salah. Itu salah perbuatan seperti itu. Rasul pun meminta musyawarah dengan sahabatnya. Seorang Rasulullah mintanya pendapat kepada sahabat. Maka itu seperti itu. Atau ketika Rasulullah SAW itu ketika waktu itu Rasul sama Aisyah kira tiba makanan dari istri Rasul yang lain. Aisyah itu memang selama itu makan. Kalau yang koko datang makanan dari istri Rasul yang memang hebat masak. Itu benar istri Rasul. Di antara dia seorang laki sama. Akhirnya dari makanan siapa itu si buru sangat melampau lah siapa. Mau makan itu capek karena melampau gitu kan. Akhirnya yuk baca deh Aisyah gimana tuh. Nah sebut Rasul kan. Nah bapak Rasul ketika pada sama Aisyah sedang merang. Aisyah cemburu. Di hadapan Rasul, Aisyah menyampaikan bidang kan. Nah, jika seandainya awak berpikir ego, lebih berhak Rasul menampar Aisyah. Karena Aisyah apa di depan sama kan menjatuhkan kemuliaan gitu kan. Cuman Rasul seperti itu sifat Rasul galak ya. Kayak itu. Cemburu ibu tuh. Mungkin Rasul galak. Jadi siapapun yang menyampaikan kebenaran meskipun itu adalah ayo. Nah, lupa kan entah Imam Ghazali, entah Imam Syafi'i itu. Imam Ghazali yang salah kan? Itu kan, lupa. Entah Imam Ghazali, entah Imam Syafi'i itu. Coba buku yang banyak, datang penyamun. Nah, Imam Ghazali yang salah. Antara entah Imam Ghazali, entah Imam Syafi'i. Kalau penyamun, kau nampak dia barang-barang bawaan ni sergapnya kan? Itu keceknya, dia sergap ikut ke buku bosnya. Kecek apa itu? Kecek penyamun itu. Al-ilmu laisa fis sutur. Ilmu itu ada di korong, walakin fis sudur. Habis itu tercetak langsung ulama. Ini Imam Ghazali dan Syafi'i itu. Akhirnya buku itu nyampelannya bakal guru. Tinggal dalam hati sini. Itu tulisan dari seorang rampok dah. Tertunjuk dari seorang rampok. Al-ilmu fis sudur walaisa fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di atas karpet. Tuh, lupa entah Imam Ghazali, entah Imam Syafi'i, lupa kan. Yang menasihatinya penyamun. Apa mana lah harga penyamun. Sama kayak tadi yang orang lumpur ini nak minta ya udah penyamun secegah kena benar. Sebenarnya bukan itu, karena itu orang soleh kan doa. Wathaniyatu ayyakunal bahsu fil khala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'iya. Yang baik. Hendaklah membahas perkara tadi fil khala berhado-adoan. Maksudnya di ruangan tertutup. Kalau ada baca awak jangan tapi yang rami. Bahwasanya kamu lebih menyukai di tempat yang tertutup membahas masalah itu min ayyakuna fil mala'i. Ketimbang wa nampak di luar. Akhirnya kalau di luar nanti akan seperti sombong, nanti viral nanti atau menjatuhkan orang lain. Nah itu kan payah seperti itu kok. Sama kok kecil sih ayo bukan dia karena kecil sih aku. Kalau memang menasihati orang itu, kalau engkau menasihati orang itu di buku rami sama dengan majak baca kak itu kecil sih ada ilmu Syafi'i gitu. Bukan. Menasihati orang kalau engkau menasihati aku di kalayak ramai sama sebenarnya engkau baca kak jombo mah menghinakan kamu tapi kalau ingin mesti ketika mau serang mengecek deh. Jadi niat untuk menyampaikan kebenaran itu dua kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, dan bedakan siapa yang bagian jawaban itu. Yang penting selagi jawaban itu betul, meskipun hanya karyawan, meskipun hanya pembantu, meskipun hanya istri, meskipun hanya anak kecil, tapi hanya sampaikan fatwa, terima dan lakukan. Hilangkan ego. Yang kedua, hendaklah kalau memang dia mau mencari kebenaran, duduan perkara itu duduk elok. Nah, kalau diviralkan bilang, malahan semakin viral, semakin kadang fitnahnya. Itu. Jadi itu caranya lah. Terus sebenarnya ya kan kunci-kunci hidup kayaknya ada dari Imam Ghazali kayaknya.
Nah, kunci yang pertama, kalau tidak sanggup jangan masuk dalam perkara itu. Tapi kalau awak mang sanggup, niatkan mencari kebenaran. Nah, untuk mencari kebenaran itu dulu dua syaratnya. Jangan bedakan kebenaran itu dari muncul awak sama muncul orang lain. Yang kedua, lebih rancak awak membahas masalah itu di tempat ruang tertutup. Aku ruang khususnya. Saya pakar masalah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.